Halo Sobat Cek Fakta, sepak bola Indonesia kembali diramaikan dengan kabar besar. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan kembali ke Indonesia. Namun kali ini bukan sebagai pelatih Garuda, melainkan sebagai manajer Timnas U23 Korea Selatan dalam ajang kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Yang membuat semakin menarik, Korea Selatan ternyata tergabung di grup J bersama Indonesia, Makau, dan Laos. Bagaimana tanggapan kubu Garuda Muda? Sumarji, manajer Timnas Indonesia, menanggapinya dengan santai. Ia menegaskan bahwa sepak bola adalah soal sportivitas dan harga diri bangsa, bukan nostalgia semata. Cek Fakta akan mengulas secara lengkap, mulai dari perjalanan Shin Tae-yong di Indonesia, kekuatan lawan yang akan dihadapi, hingga bagaimana Timnas U23 Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar ini. Shin Tae-yong adalah nama yang tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Sejak resmi menukangi Timnas Indonesia pada akhir 2019, ia langsung menjadi figur sentral dalam perjalanan Garuda. Pelatih asal Korea Selatan itu dikenal disiplin, keras, dan visioner. Ia membawa standar latihan baru yang jauh lebih modern, dari fisik hingga mentalitas. Prestasi yang diraih juga cukup signifikan. Bersama timnas senior, Shin berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, mengantarkan Garuda Muda ke Piala Asia U20 dan U23, bahkan mencatat pencapaian historis di SEA Games dan Turnamen Asia. Namun perjalanan itu juga penuh drama. Ada pro kontra, kritik soal performa, hingga polemik kontrak yang akhirnya membuat Shin tidak lagi memperpanjang masa baktinya di Indonesia pada pertengahan ke-2025. Meski begitu, publik sepak bola Indonesia tetap menaruh respek pada sosoknya. Kini, Shin kembali hadir, bukan lagi sebagai pelatih Garuda, melainkan sebagai manajer Timnas U23 Korea Selatan. Situasi ini tentu membuat pertemuan Indonesia vs Korea di kualifikasi Piala Asia U23 semakin syarat makna. Dalam kualifikasi, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup J bersama Korea Selatan, Makau, dan Laos. Jika dilihat di atas kertas, Korea Selatan jelas menjadi lawan terberat. Tim berjuluk Taeguk Warriors ini adalah raksasa Asia dengan tradisi panjang di level kelompok umur. Indonesia beruntung menjadi tuan rumah. Dengan dukungan puluhan ribu supporter di Gelora Delta Sidoarjo, Garuda Muda diharapkan bisa memberikan perlawanan maksimal. Laga kontra Korea Selatan pada 9 September tahun 2025 diprediksi akan menjadi partai hidup mati untuk menentukan siapa yang lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U23 ke 2026. Kabar kehadiran Shin Tae-yong langsung menjadi sorotan media. Namun, Sumarji justru menanggapinya dengan santai. Saya malah baru dengar dari teman-teman kalau Coach Shin Tae-yong akan menjadi manajer tim U23 Korea Selatan, kata Sumarji. Menurutnya, tidak ada masalah bertemu kembali dengan mantan pelatih. Sepak bola adalah tentang sportivitas, bukan soal dendam atau rivalitas pribadi. Oh iya, tidak apa-apa, nanti juga akan bertemu saya juga, tambahnya dengan nada ringan. Meski ditanggapi santai, publik tentu menanti duel emosional ini. Bagaimana tidak, Shin Tae-yong akan kembali berdiri di pinggir lapangan Indonesia, hanya saja kali ini di kubu lawan. Fans kemungkinan akan menyambutnya dengan sorak-sorai campuran nostalgia sekaligus tantangan. Bagi para pemain Indonesia, laga ini juga bisa menjadi ujian mental. Mereka akan melawan pelatih yang sangat mengenal karakter, kelebihan, hingga kelemahan mereka. Sebuah laga yang bukan hanya adu fisik, tetapi juga adu strategi dan psikologi. Sumarji menegaskan bahwa dalam laga ini, yang terpenting adalah sportivitas. Ia tak ingin pertandingan hanya dilihat dari sisi emosional, melainkan sebagai ajang pembuktian kualitas. Sportivitas nomor satu, dan motivasi menjadi hal terpenting ketika kita ingin menunjukkan bahwa harga diri bangsa ada di atas segala-galanya, ujarnya. Federasi Sepak Bola Indonesia menargetkan Timnas U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23 ke 2026. Beban ini tentu tidak ringan bagi pelatih baru, Gerald Van den Burg, yang menggantikan Shin Tae-yong. Indonesia kini memiliki skuad yang cukup solid.
Beberapa pemain keturunan dan talenta lokal bersatu membentuk generasi baru Garuda Muda. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, hingga pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi diharapkan bisa menjadi andalan. Korea Selatan bukan lawan sembarangan. Mereka adalah langganan semifinal hingga final Piala Asia kelompok umur. Dengan Shin Tae-yang sebagai manajer, kelebihan mereka semakin berlapis. Apalagi, Shin tahu betul karakter permainan Indonesia. Hal ini bisa menjadi keuntungan sekaligus ancaman. Keuntungan karena Shin juga tahu kelemahan sistem sepak bola Indonesia. Ancaman karena ia bisa meracik strategi yang efektif untuk mengalahkan Garuda Muda. Bagi fans, pertemuan ini bukan hanya soal sepak bola. Ini adalah reuni dengan sosok pelatih yang pernah memberi harapan besar. Ada rasa rindu, ada juga rasa penasaran. Apakah Indonesia bisa membuktikan diri tanpa Shin? Bagi Sumarji, laga ini adalah soal harga diri. Ia ingin para pemain tampil habis-habisan. Nanti di sebelah sana ada Coach Shin, dan di sebelah sini ada saya. Ya, tidak apa-apa kami berjumpa. Yang penting sportivitas dan motivasi nomor satu, tegasnya. Apapun hasilnya, laga melawan Korea Selatan akan menjadi tolok ukur penting. Jika mampu tampil sejajar, itu pertanda Indonesia sudah berkembang pesat. Namun jika kalah, itu menjadi evaluasi besar bahwa masih banyak pekerjaan rumah. Yang jelas, masa depan sepak bola Indonesia ada di pundak generasi muda ini. Dan kualifikasi kali ini adalah panggung pembuktian. Sobat Cek Fakta, pertandingan antara Timnas U23 Indonesia vs Korea Selatan U23 pada 9 September tahun 2025 bukan sekadar laga sepak bola. Ini adalah reuni emosional, adu gengsi, sekaligus taruhan harga diri bangsa. Meski begitu, manajer Timnas Indonesia Sumarji memilih untuk menanggapinya dengan santai. Saya malah baru dengar dari teman-teman kalau Coach Shin Tae yang akan menjadi manajer tim U23 Korea Selatan, ujar Sumarji kepada awak media termasuk Bola Sport. Di Sarinah, Jakarta Pusat, Sabtu 24 Agustus tahun 2025 malam WIB. Benarkah itu? Oh iya, tidak apa-apa. Nanti juga akan bertemu saya juga, ucapnya. Manajer Timnas Indonesia itu menanggapi soal kehadiran Shin Tae yang dengan santai. Menurutnya, sepak bola itu selalu tentang sportivitas sehingga tidak ada masalah. Dia tak ambil pusing soal kemungkinan bertemu kembali dengan Shin Tae yang di sisi lapangan nantinya. Sumarji menilai bahwa esensi sepak bola bukan sekadar rivalitas melainkan juga sportivitas dan motivasi untuk membuktikan kualitas. Oleh karena itu, dalam laga Timnas U23 Indonesia kontra Korea Selatan U23 di Grup J di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 9 September tahun 2025 nanti, bukan masalah kalau melihat ada Shin Tae yang di bangku cadangan tim lawan. Laga melawan Korea Selatan ini memang akan menjadi salah satu duel syarat emosional mengingat sosok Shin Tae yang punya ikatan erat dengan sepak bola Indonesia setelah melatih sejak 2020. Namun, dalam kesempatan ini, Sumarji menegaskan bahwa harga diri bangsa yang bakal menjadi taruhannya. Baginya, sportivitas lebih penting daripada nostalgia atau rivalitas personal. Kini, semua mata akan tertuju ke Gelora Delta Sidoarjo. Mampukah Garuda Muda membuktikan diri melawan raksasa Asia? Ataukah Shin Tae yang kembali menjadi mimpi buruk bagi Indonesia? Yang pasti, Cek Fakta akan terus mengawal perjalanan Garuda Muda di panggung Asia. Karena sepak bola, pada akhirnya, adalah tentang identitas, kebanggaan, dan harga diri sebuah bangsa.